Awal minggu IHSG sempat mengalami technical rebound, tetapi di akhir minggu ditutup dengan melanjutkan penurunan 5 minggu sebelumnya. Kesempatan average down terakhir sebelum window dressing akhir tahun. Tetap stay tune di Market Outlook kali ini. Bersama saya Joni Densa sebagai analis sahamologi. Minggu ini cukup volatil dibanding minggu sebelumnya. Hari Senin sempat terjadi technical rebound cukup meyakinkan. Sempat naik 1% dalam satu hari, tapi hari Selasa sampai akhir minggu IHSG mengalami koreksi berturut-turut. Sepertinya closing monthly di bulan November ini akan lebih dekat dengan harga terendah di bulan ini. Saat ini IHSG berada di zona support 7.342 sampai 7.111 dan minggu ini melanjutkan penurunan 5 minggu sebelumnya, sehingga memperkirakan support berikutnya untuk IHSG di area harga 7.025 sampai 6.950. Itu untuk IHSG ke depan ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas USD/IDR. Minggu lalu indeks dolar sempat menyentuh 108 melampaui tertinggi tahun sebelumnya ya, tahun 2023. Tetapi minggu ini mengalami penurunan yang cukup menjanjikan. Indeks dolar sudah menyentuh 105 kembali dan minggu ini akan membentuk candle merah pertama kali ya. Ini indeks dolar pertama kali setelah 5 minggu sebelumnya naik berturut-turut. Dan kondisi USD/IDR saat ini sudah mulai berbalik arah dan keluar dari zona resisten 16.000 sampai 15.850. Kalau ternyata rupiah menguat, ini menjadi angin segar untuk pembalikan IHSG yang kemungkinan akan didorong oleh asing juga ya. Oke, berikutnya kita akan membahas net buy sell asing. Minggu ini net sell ya IHSG melanjutkan penurunan dari minggu-minggu sebelumnya. Berikut ada top 5 emiten yang mengalami net sell selama sepekan terakhir. Masih didominasi oleh Big Bank. Teratas ada BBRI, Adro, BBCA, Telkom, dan BRPT. BBRI dan BBCA dan Adro masih melanjutkan minggu sebelumnya yang mengalami net sell asing. Adro yang mengalami net sell berbarengan dengan ex-date dividen jumbonya di tanggal 28 November kemarin dan menyentuh ARB selama 2 hari ya. Hari Kamis dan hari Jumat ya. Itu menyentuh, tapi hari Jumat itu ada perlawanan buyer di sana ya. Sedangkan dari sisi net buy asing, teratas ada Untar, terus ada BMRI, Indofood, ASI, Pegas ya. Nah, di sini BMRI masih menarik ya, satu-satunya big bank yang sudah mulai ada net buy asingnya. Dan grup Astra belakangan ini cukup menarik, terutama Untar minggu ini dan minggu sebelumnya masuk dalam top 5 net buy asing. Oke, berikutnya kita akan membahas sektor. Oke, ada 7 sektor yang mengalami pergerakan positif di minggu kemarin. Kenaikan tertinggi ada dari sektor kesehatan, mengalami kenaikan 1,99% selama seminggu terakhir. Emiten yang bergerak hijau dan naik cukup signifikan ada HEL ya, melanjutkan kenaikan dari minggu sebelumnya. Terus ada KLBF 2 minggu juga berturut-turut mengalami kenaikan lebih kurang sekitar 10% KLBF. Terus dari indeks sektoral yang mengalami tekanan ada sektor energi mengalami penurunan sebesar 2,79%. Nah, ini disebabkan oleh Adro ya. Mengalami penurunan signifikan disebabkan oleh ex-date dividen jumbonya tanggal 28 November dan Adro sendiri itu memiliki kapitalisasi yang cukup besar sehingga mempengaruhi sektor energi.
Oke, berikutnya performa index ya. Di sini ini rating yang biasa kita lakukan di grup mentoring sahamologi. Nah, ini rating yang kita lakukan untuk menentukan sektor mana yang bisa kita prioritaskan untuk melakukan transaksi saham ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada 4 sektor teratas yang teman-teman bisa perhatikan ya. Ada IDX Industrial, di situ terutama ada grup Astra ya, ada ASI, ada Untar, terus ada kesehatan yang belakangan ini mengalami technical rebound dan sebelumnya mengalami penurunan yang lumayan signifikan dan beberapa waktu terakhir ini mengalami kenaikan. Terus ada IDX Teknologi, ya ini sudah berturut-turut mengalami kenaikan, terutama ada Goto juga, MTech dan Buka juga di sana ya. Terus ada ini juga cukup baru juga ya, sektor properti yang mengalami technical rebound. Ini kemungkinan dari sentimen ditundanya PPN untuk tahun depan itu ditunda sementara. Oke, berikutnya kita akan membahas kalender ekonomi yang perlu kita perhatikan di minggu depan. Beberapa minggu lalu kita agak sedikit sepi ya kalender ekonominya, tapi awal bulan memang biasanya mengalami banyak sentimen-sentimen yang bisa kita perhatikan ya. Oke, minggu depan di tanggal 2 Desember ya 2024, pertama itu ada tingkat inflasi Indonesia. Terakhir di bulan Oktober, Indonesia masih melanjutkan tren deflasi selama 7 bulan berturut-turut. Dilanjutkan di hari yang sama ada indeks PMI atau Purchasing Manager Index Amerika ya. Ini adalah indikator ekonomi yang mengukur tingkat aktivitas manajer pembelian di sektor manufaktur. Terus dilanjutkan di tanggal 4 Desember ini indeks yang sama tapi ini non manufakturnya ya. Terus berikutnya di tanggal 6 Desember ada cadangan devisa kita ya Indonesia. Ini kaitan dengan perdagangan internasional, ekspor, impor dan tentunya bisa berdampak terhadap rupiah juga. Oke. Dan malamnya itu ada NFP ya dari Amerika. Laporan ini berisi informasi mengenai jumlah pekerjaan yang tercipta atau hilang di sektor non-pertanian. Sekaligus di waktu yang sama juga merilis tingkat pengangguran Amerika juga ya. Ini sangat berpengaruh juga terhadap mata uang, ya, dolar, volatilitas pasar dan kesehatan perekonomian Amerika. Terakhir di akhir minggu ada indeks keyakinan konsumen Indonesia. Teman-teman bisa perhatikan tanggal-tanggal tersebut itu sangat berdampak terhadap pasar ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas hasil ya, hasil saham-saham pilihan minggu sebelumnya yang sudah kita pilih. Teman-teman bisa lihat di sana ada 5 emiten ya, setiap minggunya kita memilih 5 emiten. Di sana ada 4 emiten yang statusnya masih ongoing, 2 ada floating loss dan 2 floating profit, dan ada 1 emiten yang terkena titik stop loss-nya. Ya, ada Pesap kena stop loss-nya. Yang bergerak positif ada Mayor sama Mafa, yang masih floating loss ada Isad dan Arto. Oke, berikutnya ini yang kita tunggu-tunggu ya, saham-saham pilihan yang menarik untuk minggu depan. Teman-teman bisa lihat di sana kita setiap minggunya memilih 5 emiten berdasarkan screener aplikasi sahamologi ya. Buat teman-teman yang belum menggunakan aplikasi sahamologi itu memiliki screener lebih dari 20 kriteria ya. Dan biasanya setiap minggunya kita akan mengambil secara acak kriteria tersebut ya. Oke, sini saham pertama yang saya pilih ada dari screener early trend up. Ada dari sektor non cyclical ada DSNG, ini kaitan dengan CPO yang belakangan ini ada technical reboundnya. Teman-teman bisa perhatikan DSNG
Buy price-nya ada di harga 1140 dan teman-teman bisa batasi resikonya ketika mengalami penurunan di harga 1000. Target profit bisa diperhatikan di harga 1250 sampai 1300. Oke ya. Berikutnya, dari sektor basic industrial, saya mengambil screener cross up MA20. Ini kategorinya masuk dalam trend following, ya, yaitu ada KIM, ya, emiten kertas. Di sini teman-teman bisa perhatikan di harga buy price 6.400 dan batasi resiko ketika mengalami penurunan di harga 6.175, take profit di rentang harga 6.700 sampai 7.000. Berikutnya, masih di sektor yang sama tapi dengan screener berbeda, yaitu early trend up, yaitu saham basic industrial, yaitu Aman Mineral, ya. Di situ teman-teman bisa perhatikan harga 9.250 dan batasi resiko ketika menyentuh harga 8.700. Take profit pertama teman-teman bisa perhatikan di harga 9.800 dan take profit kedua teman-teman bisa perhatikan di harga 10.000. Oke. Emiten berikutnya yang menjadi pilihan minggu depan yaitu breakout high, ya, screenernya. Kategorinya masih masuk dalam swing trading, ya, dari sektor cyclical yaitu auto. Nah, ini masih ada kaitan dengan grup Astra. Ini menarik, ya, sempat mengalami penurunan dan punya potensi mengalami technical rebound, ya. Dari sektor cyclical, ya, teman-teman bisa perhatikan buy price-nya area di 2.320 dan batasi resiko ketika mengalami penurunan di harga 2.240. Take profit pertama di 2.420, take profit kedua di harga 2.500. Oke, ini emiten terakhir, ya. Ini dari sektor tekno, ya. Tadi kita udah bahas sektor-sektor yang bisa kita prioritaskan, yaitu salah satunya adalah 400 adalah sektor teknologi, yaitu WiFi yang belakangan ini itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan itu sejalan juga dengan fundamentalnya yang cukup fantastik, ya. Teman-teman bisa perhatikan WiFi di harga 424 dan batasi resiko ketika menyentuh harga 358, ya. Take profit pertama teman-teman bisa perhatikan di harga 472, take profit maksimalnya, ya. Take profit keduanya ada di level psikologis 500. Itu, ya, emiten terakhir. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Minggu depan kita akan coba bahas. Terima kasih. Demikian market outlook kali ini. Market itu sangat sensitif terhadap perkembangan market. Selalu waspada karena bisa berubah dengan cepat. Analisis lebih lanjut secara mendalam. Semoga kita cuan bareng-bareng minggu depan. Jangan lupa tonton market outlook berikutnya. Happy cuan!